Jeff. Jika tidak segera kamu buka, aku anggap kamu sudah mengundurkan diri menjadi asistenku. Teriak Keenan yang masih berdiri di depan pintu kamar Jeff. Ceklek. Pintu kamar akhirnya terbuka. Sosok yang muncul di sana nampak menyipitkan mata dengan rambut berantakan, dan Hoah! Jeff menguap sekaligus mengulet di udara. Tuan! Sapa Jeff dengan nada seperti baru bangun tidur. Keenan memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Dia mengangguk-angguk dengan mata sedikit menelusup ke dalam kamar Jeff yang hanya terbuka sebagian. Dia menyipit saat netranya menemukan ranjang yang cukup berantakan. Bahkan dua helai pakaian Jeff berada di lantai. Penampilanmu sangat rapi, tapi kenapa kamarmu sangat berantakan? Keenan mengomentari apa yang sedang terpampang di depannya. Jeff mulai sedikit gugup. Padahal biasanya kamar adalah tempat terapi di rumahnya. Karena baginya segala lelah yang mendera setelah seharian bekerja, hanya kamarlah tempat ternyaman. Jadi dia selalu mengutamakan kebersihan dan kerapihan kamar. Itu segeralah menikah. Jadi ada yang bisa merawatmu, ujar Keenan. Jeff menggaruk kepalanya. Iya, Tuan. Saya masih nyaman hidup sendiri, jawab Jeff, jujur. Menikah. Seumur hidup dengan wanita. Apalah jadinya aku? Satu malam ada wanita saja sudah membuat rumahku berantakan. Bahkan wanita itu sampai merebut keperjakaanku. Gerutu Jeff dalam hati. Memangnya kamu sudah berapa lama sendiri? Keenan menaikkan kedua alisnya. Menjomblo. Sudah berapa lama kamu menjomblo? Jeff nampak berpikir. Mencoba menghitung tahun. Karena sepertinya dia terakhir berdekatan dengan wanita. Kapan? Ya. Hufet. Sesyah. Keenan mendesis dengan mata menyipit, yang pasti sudah bertahun-tahun karena kamu sampai lupa begitu. Keenan menepuk bahu Jeff. Jangan terlalu lama menjomblo, bisa-bisa kamu lupa teknik bercifem 4N yang profesional. Hati-hati pasanganmu nanti bisa bosan karena kamu terlalu amatir. Mata Jeff sedikit melebar mendengar perkataan Keenan, sejak kapan bosku mengurusi urusan pribadiku? Astaga! Jeff, seru Keenan tiba-tiba menepuk jidatnya. Ada apa, bos? Jeff pun terkesiap melihat sang bos mendadak panik. Aku datang ke sini untuk membahas pencarian Lisa. Astaga! Ini semua gara-gara aku melihat kamarmu berantakan. Jeff kembali menggaruk kepalanya. Pasrah jika terus menjadi kambing hitam. Cepat bersihkan badanmu. Aku tunggu kamu di depan. Jika sampai 15 menit belum juga muncul, aku turunkan jabatanmu. Titah Keenan langsung meninggalkan Jeff yang belum sempat membantahnya. 15 menit untuk mandi dan berpakaian kantor lengkap. Jeff menutup pintu kamarnya. Dia melesat masuk ke kamar mandi. Namun, Gabriela berteriak. Keenan yang masih tidak jauh dari pintu kamar Jeff pun mengerem langkahnya. Dia berbalik dan membuka kamar Jeff. Ada apa, Jeff? Kenapa suaramu seperti perempuan? Teriaknya. Ciluuk. Lisa keluar membawa nampan berisi 2 gelas teh hangat. Bibinya tersenyum lebar mendapati kakek Damian sedang bermain ciluk dengan baby Kai di atas dipan kayu di teras rumah. Minumnya, kek. Lisa meletakkan nampan itu di meja bundar dengan 3 kursi kayu yang ditata melingkar di sana. Ia letakkan saja, jawab Damian yang masih ingin bermain dengan baby Kai walau hanya sekedar berpaling untuk kita maju ke pagar pembatas teras berbahan kayu. Dia menarik nafasnya segar. Udara di kampung ini sungguh asri berbeda dengan ibu kota.
Pepohonan rindang bisa terlihat di sana. Ah, bahkan dengan jarak 1 meter dari tempat Lisa berdiri ada pohon mangga dengan bunga yang siap berubah menjadi buah manis. Kakek tidak kaget tinggal di tempat ini. Tanya Lisa dengan kedua tangan menyangga di pagar pembatas serta netra masih asik memandang ayam tetangga yang sedang makan di depan rumahnya. Kaget bagaimana? Tanya Damian belum terlalu fokus dengan pertanyaan Lisa. Ya, kakek biasa mendapatkan semua fasilitas. Tidak ada satu kekurangan apapun. Bahkan tinggal di rumah begitu megah serta gelas-gelas kristal menjadi gelas untuk setiap tetes air yang kakek minum. Lisa membalikkan badannya berhadapan dengan bagian depan dinding rumah itu. Sekarang, lihatlah, lanjut Lisa membuat Damian mengikuti arah tatapan cucunya itu. Dinding itu sudah begitu kusam. Rumah ini sangat kecil untuk seorang Damian sang penguasa. Bahkan semalam kita sampai terlambat tidur karena harus mengusir tikus sawah yang sempat membuat rumah di kolong dapur. Damian tersenyum saat Lisa sudah beralih menatapnya. Bahkan kondisi seperti ini yang sering dirindukan oleh seorang Damian. Lisa melihat sorot kedamaian di mata sayu kakek tua itu. Ya, Damian yang di depannya kini tidak lagi nampak seperti penguasa yang kejam. Dia sudah sangat cocok mendapat julukan kakek tua renta. Oh iya, lalu kapan kamu kembali ke ibu kota? Mereka pasti mengkhawatirkanmu. Terlebih Kinan, ucap Damian. Dia bergerak beranjak dari ranjang dipan membiarkan baby Kai bermain sendiri di sana. Kinan, Lisa teringat suaminya, aku sangat merindukanmu Ken. Tanyanya lirih pada angin. Damian berpindah duduk di kursi untuk menyesap teh hangat yang Lisa buatkan tadi. Baru setelahnya dia menatap Lisa yang nampak murung. Jika kamu menerima, maka aku akan memberi kesempatan Gabriela mendekati Kinan. Gabriela. Beo Lisa mendengar nama itu. Dia terobsesi memiliki Kinan. Bukan karena cinta tapi karena dia memiliki jiwa ingin selalu menjadi pemenang. Dia menganggapmu seperti saingan hingga dia ingin merebut Kinan. Hanya itu. Pupil mata Lisa sedikit melebar. Dia berkata seperti itu. Tentu tidak. Hal seperti itu sangat bisa aku pahami. Sudah puluhan tahun aku menaklukkan dunia bisnis. Membaca isi hati dan pikiran orang adalah keahlianku. Damian berucap dengan jumawa. Membuat Lisa menggeleng dan terkekeh. Aku mau ke kamar mandi, dulu, Damian menjeda obrolan pagi mereka. Dia beranjak dengan sedikit lemah. Karena nyatanya semenjak Lisa bertemu Damian kemarin, pria tua itu sudah nampak tidak sehat. Hati-hati, Kek. Lisa juga beranjak. Dia mendekat pada baby Kai yang sedang bermain dengan mainan gantung. Tayaang. Kamu rindu papa, Hem. Sabar, ya. Mama nanti coba mencari telepon umum. Soalnya kemarin tas mama dirampok di terminal bus. Hufet, papa pasti sangat mengkhawatirkan kita. Lisa menghela nafas hampa mengingat tas dan seisinya sudah raib dibawa perampok di terminal saat baru menginjakkan kaki di desa ini. Braak! Terdengar suara sesuatu yang jatuh dari arah dalam membuat Lisa terkesiap. Satu hal yang dia pikir saat itu. Kakek. Mata Gabriela membelalak dengan posisi terdesak di dinding sementara tangan Jeff membungkam mulutnya begitu kencang. Jeff. Kamu bersama wanita di dalam. Kinan kembali bertanya karena Jeff tidak kunjung menjawab. Rumah Jeff hanyalah rumah biasa, jadi suara teriakan seperti itu mudah sekali terdengar. Wanita. Ah, mana mungkin. Sahut Jeff dari dalam, ada kecoa, Tuan. Imbuhnya. Gabriela mencubit pinggang Jeff saat pria itu mengatakan ada kecoa sembari memandangnya. Hahaha.
Jeff menahan suara supaya tidak terdengar lagi oleh sang bos. "Oh, pantas. Kamarmu super jorok. Buruan aku tunggu di luar," ujar Keenan. Jeff belum menjawab namun suara pintu ditutup menandakan Keenan sudah pergi dari sana. Baru setelahnya Jeff bernafas lega dan melepaskan Gabriela dari kungkungannya. Mengingat waktu yang Keenan beri, hanya 15 menit. Dia mandi ala kadarnya. Bergegas memilih set kemeja dan jas di lemari lalu memakainya tidak peduli ada Gabriela yang membuang muka saat Jeff membuka handuk yang membelit. Hingga terakhir Jeff memakai sepatu pantofel kemudian beranjak menuju kaca untuk menyisir rambut dengan sedikit pomade. Dia benar-benar mengabaikan Gabriela dan pergi begitu saja dari kamar. Gabriela bergeming. Dia bahkan masih menggunakan bathrobe karena bajunya basah dan kotor. "Dia mengabaikanku," lirihnya menatap pintu yang sudah tertutup rapat. Sampai bunyi mesin mobil yang menyala dan menjauh, Gabriela tersadar kalau Jeff benar-benar pergi meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Gabriela melihat ke atas, menghalau cairan kristal bening untuk tidak lolos dari pelupuk matanya. Serta dia menggigit bibir bawahnya. Meski dalam keadaan mabuk, dia tentu ingat kegilaannya semalam. Tapi setelah permainan dimulai, bukan hanya dia menggebu, Jeff pun ikut mengejar kenikem empatan bersama dan mereka lakukan berulang kali dalam satu malam. Tidakkah dia meminta maaf atau semacamnya? Atau sekedar berpamitan dan menatapku? Hati Gabriela terlalu sakit untuk terabaikan setelah apa yang mereka lakukan semalam. Der. Ponsel yang sedang ada di pangkuannya bergetar. Dia membalik benda pipi itu. Sebuah panggilan dari Mahesa. Gabriela berdehem lebih dulu sebelum akhirnya dia mengangkat panggilan itu. "Mahesa," panggil Gabriela setelah benda pipi itu menempel di pipinya. "Kamu di mana? Aku ingin bertemu denganmu sebelum aku pergi dari kota ini." "Pergi. Kamu sudah sembuh." Gabriela terkesiap hingga dia beranjak dari ranjang menuju jendela kamar yang belum sempat Jeff buka tirainya. "Sudah. Aku ini sedang membereskan pakaianku di hotel dan akan pergi setelah bertemu denganmu. Karena aku tidak tahu lagi apa kita masih memiliki kesempatan bertemu denganmu lagi." Gabriela bisa mendengar nada yang Mahesa keluarkan cukup berat terucap dan tidak memiliki energi. "Mahesa, aku mau bertemu denganmu. Tapi..." Gabriela menimbang-nimbang, haruskah dia meminta Mahesa membawakan baju untuknya? Gabriela menggeleng. Dia tidak ingin pria itu curiga kalau dia sudah membuang keperawanannya malam tadi. Hingga dia melihat kunci mobil yang tergeletak di atas nakas. Tapi, Mahesa menunggu kalimat Gabriela selanjutnya. "Tapi tunggu 30 menit lagi. Lalu kamu menjemputku di basement gedung apartemen. Jangan naik ke penthouse, biar aku saja yang turun jika kamu sudah sampai di sana." "Oke." Mahesa nampak ragu berkata itu, "Kamu bukan sedang merencanakan kabur dari sini juga, kan?" Imbuhnya. Dia sudah mendengar semua fakta mengenai Gabriela dari Eliana dari mantan asistennya yang barusan memberinya berkas terakhir pengalihan pemegang saham miliknya. Gabriela terkekeh ringan. "Kamu selalu mengerti tanpa aku mengatakannya, Mahesa." "Gabi." Sahut Gabriela mendeham. Namun dia sudah bergerak menata isi tasnya takut ada yang tertinggal di kamar Jeff. "Aku sudah tidak memiliki apapun, Gabi. Tidak mungkin aku mengajakmu. Aku hanya memiliki mobil dan pakaian serta sedikit uang tabungan. Aku..." Gabriela menghentikan gerakannya saat mendengar Mahesa mengatakan itu. "Aku hanya ingin menenangkan diriku sejenak, Mahesa. Namun tidak mungkin juga aku pergi seorang diri.
Aku orang yang setidaknya bisa menemaniku. Kamu mau menemaniku? Mahesa terdiam sejenak. Pria itu sepertinya tengah berpikir. Hingga benda pipi itu kembali bersuara. Oke, aku akan datang 30 menit dari sekarang. Gabriela menghela nafas lega dan tersenyum. Aku tunggu. Telepon ditutup. Gabriela meraih kunci mobil Jeff dan melesat keluar dari kamar. Namun saat netranya melihat ada kertas not dan pena di sebelahnya, Gabriela berhenti. Dia pun harus meninggalkan pesan untuk Jeff. Tap, tap, tap. Suara pantofel menggema di markas tim Henderson. Keenan dan Jeff melangkah pasti masuk ke ruangan IT. Setiap anak buah yang mengetahui kehadiran bos besar pun membungkuk memberi hormat. Tuan, sapa petugas bagian IT berdiri dan membungkuk setelah Keenan masuk ke dalam. Langsung saja, aku ingin melihat hasil pencarian kalian, ucap Keenan memperhatikan layar monitor berukuran besar yang menempel di dinding dengan perasaan tidak karuan memikirkan keberadaan Lisa dan anaknya. Baik, Tuan. Petugas mulai membuka file yang sudah dia ambil dari banyaknya CCTV jalanan atau mobil-mobil di lokasi yang diperkirakan ada Lisa di sana. Layar mulai memutar. Lisa mendorong kursi roda yang Damian duduki. Sedangkan Baby Kay nampak tidur nyenyak dalam dekapan Damian. Mereka baru saja keluar dari taksi di sebuah halte bus. Tidak lama setelahnya sebuah bus berhenti dan kenapa mati? Mata Keenan bergerak meneliti dengan sedikit panik. CCTV sepanjang jalan sekitar halte mati saat itu juga, ungkap petugas IT. Keenan bergerak mendekat ke meja IT dengan perasaan semakin cemas dan kedua tangan berkacak pinggang. Lalu, nomor polisi bus tadi. Kami sudah mendapatkan bus itu, bahkan tim kami mengikuti dan memberhentikan bus. Tidak ada Nona Lisa di dalamnya. Juga mereka mengaku jika di halte memang ada ciri-ciri yang kami sebut yaitu kakek tua berkursi roda yang menggendong bayi. Mereka mengatakan kalau kakek itu tidak naik ke bus. Keenan menarik nafas dan mendongak dengan mata terpejam erat kemudian membuang nafasnya dengan kasar. Dia tengah mengendalikan rasa khawatirnya. Lalu dia beralih menatap Jeff seolah meminta pendapatnya karena sedari tadi Jeff hanya diam. Ponsel Nona Lisa apa bisa dilacak? Tanya Jeff pada tim IT. Kami akan mencoba melacaknya. Keenan mengangguk. Dia membiarkan tim IT kembali memainkan jemari dengan lincah di atas keyboard. Nona pasti ditemukan, Tuan. Bukankah Nyonya Eliana juga mencarinya? Lalu jika membaca surat yang ditinggalkan Tuan Damian, sepertinya Nona Lisa memang dalam kondisi aman, ungkap Jeff berusaha menenangkan. Masalahnya Baby Kay ikut Jeff. Dia masih sangat kecil. Debu jalanan serta kehidupan yang keras di sana. Aku tidak habis pikir apa yang diinginkan kakek tua itu. Keenan mengusap wajahnya dengan frustasi. Dia mondar-mandir di ruang IT menunggu tim menyelesaikan tugasnya. Tuan, panggilan salah satu tim membuat Keenan terkesiap lalu mendekat. Penuh harap.